Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Niliati, jurusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari tingkat 1B. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem limfatik pada manusia. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Yang kedua yaitu pengertian limfa. Limfa adalah kelenjar tanpa saluran atau ductless yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi dan berfungsi menghancurkan sel darah merah tua. Limfa termasuk salah satu organ sistem limfoid selain timus, tonsil, dan kelenjar limfe. Limfa merupakan organ limfoid terbesar dan terletak di bagian depan dan dekat punggung rongga perut, di antara diafragma dan lambung. Secara anatomis, tepi limfa yang normal berbentuk pipih. Fungsi limfa yaitu mengakumulasi limfosit dan makrofaga, degradasi eritrosit, tempat cadangan darah, dan sebagai organ pertahanan terhadap infeksi partikel asing yang masuk ke dalam darah. Limfa dibungkus oleh kapsula yang terdiri atas dua lapisan, yaitu satu lapisan jaringan penyokong yang tebal dan satu lapisan otot halus. Yang ketiga yaitu fungsi sistem limfatik. Yang pertama yaitu mengangkut limfosit, yang kedua mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Ketiga, membawa lemak emulsi dari jaringan sekitar usus halus ke darah. Keempat, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Yang kelima, apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Yang keempat yaitu proses jalannya cairan limfe. Proses jalan limfe dimulai dari keluarnya cairan yang disebut cairan interstisial yang mengandung zat-zat makanan di dalamnya, keluar dari kapiler darah. Setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan di sekelilingnya. Kemudian akan memberikan zat-zat makanan dari jaringan. Kemudian setelah itu cairan tersebut akan berkumpul di lekak-lekak jaringan yang kecil sekali. Dari lekak-lekak tersebut limfe mengalir melalui jalan-jalan limfe. Proses masuknya seperti pada susunan jalan darah. Pertama limfe itu masuk ke dalam kapiler, terus antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu dan akhirnya menjadi besar yaitu pembuluh limfe. Pada akhirnya jalan-jalan limfe akhirnya menjadi dua buah, yaitu ductus thoracisus dan ductus sympathicus dexter. Ductus thoracicus ini dimulai dari sebuah perluasan yang dinamakan cisterna caeli. Pada ductus thoracicus ini menerima limfe dari isi badan, dari seluruh pasangan belakang dan dinding dada, dinding perut, daerah bahu sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan kepala sebelah kiri. Sedangkan untuk truncus sympathicus dexter, pangkalnya menerima limfe dari sebagian besar dinding dada sebelah kanan, kepala sebelah kanan, leher sebelah kanan, dan bahu sebelah kanan. Kelenjar limfe yang ada di tempat semuanya itu berkumpul di kelenjar limfe sebelah kanan yang terletak di dekat pintu masuk dada. Dari perkumpulan tersebut terdiri 3-4 pangkal dan akhirnya menjadi satu, yaitu ductus sympathicus dexter. Yang kelima yaitu fungsi pembuluh darah limfe. Yang pertama, mengambil kelebihan cairan di dalam jaringan dan mengirimkannya ke darah. Kedua, mengabsorpsi lemak dan asam laktat di usus halus dan mengangkutnya ke darah. Dan yang ketiga yaitu membantu mempertahankan tubuh dari penyakit.
yaitu dengan melawan bibit penyakit yang masuk, menyaring racun yang dihasilkan oleh bibit penyakit tersebut, serta membentuk antibodi. Yang pertama, ductus lymphaticus dexter. Ductus lymphaticus dexter atau pembuluh limfe kanan ini mengangkut limfe yang berasal dari kepala, dada sebelah kanan, dan lengan kanan. Pembuluh limfe kanan bermuara pada pembuluh balik di bawah vena subclavia dextra, vena yang melewati tulang selangka sebelah kanan. Yang kedua yaitu ductus thoracicus. Pembuluh limfe dada atau ductus thoracicus mengangkut limfe yang berasal dari bagian tubuh lain dan bermuara ke pembuluh balik di bawah vena subclavia sinistra atau vena yang melewati tulang selangkang kiri. Pembuluh limfe dada juga merupakan tempat bermuaranya pembuluh kil atau pembuluh lemak, yaitu pembuluh yang mengumpulkan asam lemak yang diserap dari usus. Lemak inilah yang menyebabkan cairan limfe berwarna kuning keputih-putihan. Yang keenam yaitu organ-organ limfatik. Organ-organ limfatik terbagi atas dua bagian. Yang pertama, organ limfatik primer, yaitu terdiri dari red bone marrow. Yang kedua yaitu thymus. Selanjutnya, organ limfatik sekunder, yang terdiri dari lymph nodes, lin atau limpa, dan tonsil. Yang pertama yaitu red bone marrow atau sumsum tulang merah yang mengandung sel induk hematopoietik dan bertanggung jawab untuk pembentukan sel darah baru seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang kedua yaitu kelenjar thymus. Kelenjar thymus merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar thymus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Yang ketiga yaitu nodus limfa, adalah salah satu komponen dari sistem limfatik yang dapat ditemukan pada tubuh manusia. Nodus limfa adalah filter untuk partikel asing dan berisi sel darah putih. Nodus limfa berfungsi sebagai filter dengan jaringan konektif retikular dan limfosit yang mengumpulkan dan menghancurkan bakteri dan virus. Yang keempat yaitu limfa. Limfa berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Bila fungsi limfa terganggu, maka tubuh akan rentan terserang penyakit. Limfa merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu fungsi tonsil. Fungsi tonsil adalah sebagai bagian dari sistem limfatik. Fungsi utama tonsil adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem limfatik pada tubuh manusia. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.